Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau merasa senang? Itulah pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, salatmu itu adalah untuk dirimu sendiri. Karena dengan kamu mengerjakan salat, maka engkau terpelihara dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana dengan zikirku ya Allah? Lagi-lagi Allah mengatakan zikir itu juga membuat hatimu menjadi tenang. Jadi zikir itu juga untukmu. Bagaimana dengan puasaku ya Allah? Puasa itu melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsu. Lagi-lagi itu adalah untukmu. Kemudian Nabi Musa AS berkata, lalu apakah ibadahku yang dapat membuat hatimu senang ya Allah? Kata Nabi Musa. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya yang dapat membuat hatiku senang adalah sedekah, infak, zakat mal, serta akhlakul karimahmu. Itulah yang membuat aku senang, karena di saat engkau membahagiakan orang lain yang sedang susah, aku hadir di sampingnya dan aku akan mengganti dengan ganjaran 100 kali lipat sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 261-262. Jadi kalau kita sibuk menyibukkan diri kita dengan ritual-ritual ibadah saja ya, dan bangga kita dengan hal itu, maka kita hanya mencintai diri kita sendiri, bukan mencintai Allah. Tapi bila kita senang berbuat sesuatu buat orang lain, kita senang berkorban untuk orang lain, serta kita melunakkan hati kita untuk orang lain, itu artinya kita cinta kepada Allah ya. Jadi buatlah Allah merasa senang, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya dengan membuat hidup kita menjadi lapang dan bahagia ya. Jadi kalau kita perhatikan dari kisah yang kemarin juga, dari seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Musa AS yang berumur 500 tahun, lalu dengan 350 tahun dia beribadah, lalu Allah menempatkannya di neraka. Tapi dikarenakan kasih sayangnya kepada saudaranya, bahwa katanya kalau tubuhnya hancur dipakai untuk menutupin api neraka, menutupin pintu neraka supaya saudaranya nggak bisa masuk neraka. Ini adalah wujud kepedulian kita, kasih sayang kita kepada manusia lain. Karena itulah turunlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana rahasianya ini sebetulnya? Kalau kita bisa tarik garis vertikal ke atas, hubungan kita kepada Allah, lalu kalau hubungan itu tidak disertai dengan hubungan garis horizontal, garis datar, maka tidak akan bertemu sebuah titik yang membuat manusia itu menjadi insan kamil, yang membuat manusia itu kembali kepada titik nol. Karena sebuah koordinat itu baru tercipta ketika ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Ketika ada garis vertikal dan horizontal itu, maka bertemulah dia di satu titik, dan ini yang disebut insan kamil. Kenapa kita perlu sampai ke titik insan kamil itu? Kenapa kok kita perlu kembali ke titik nol itu? Karena kita sebagai manusia, belum lagi kita dilahirkan, kita udah gak pernah minta lahir. Lalu kita lahir ke dunia, tidak ada yang bisa kita lakukan. Semuanya hanya kasih sayang Allah. Dari ibu kita memberi susu kepada kita, membesarkan kita, bisa apa kita? Sampai akhirnya Allah memberi kita ilmu, sampai akhirnya Allah memberi kita sehat, sampai akhirnya Allah menitipkan 7 amanah yang seringkali kita bahas. Nikmat hidup, melihat, mendengar, nikmat bicara, kudrat, iradat, ilmunya semua adalah titipan dari Allah. Lalu bagaimana kita bisa membawa sesuatu ketika kita mati kepada Allah? Bahaya ini. Bahaya sekali kalau kita membawa sesuatu. Kalau kita bawa ilmu kepada Allah, akan dihisap ilmunya itu dapat. Untuk udah kamu amalkan belum? Nah, ilmumu sejauh mana sudah kamu amalkan? Kalau kita membawa harta, ya gak bakal
Dari mana kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan. Jadi apapun yang kita bawa akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting sekali bagi kita untuk kembali kepada titik nol. Kenapa? Karena kita awalnya ini nol. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, jangan bawa apa-apa. Walaupun amalan kita sebesar gunung, dosa kita juga 2 gunung. Masya Allah, jangan kita ngandelin amal doang. Karena kalau kita beramal, kita andalkan ya seperti tadi umatnya Nabi Musa 350 tahun ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia cuma kepingin surga doang, bukan kepada pemiliknya surga. Ada sedikit penyimpangan niat yang kita kadang-kadang kurang menyadarinya. Seolah-olah kita itu beramal ibadah itu ingin membeli surga, padahal tidak bisa. Surga itu diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki, siapa yang diberi kasih sayang. Karena itu lagi-lagi Rasulullah mengingatkan kita, bukan amal kita yang bisa menyelamatkan kita dan membuat kita masuk dalam surga, tapi hanya kasih sayang Allah. Bagaimana mungkin tidak karena kasih sayang Allah? Kalau kita seluruh ibadah yang kita lakukan tanpa kita ditanamkan niat oleh Allah, mustahil kita bisa lakukan. Bahwa segala amalan yang kita lakukan, kalau kita tidak diberi hidayah Islam, mustahil bisa bermanfaat buat kita. Karena agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Ini nikmat terbesar yang tidak mungkin bisa kita abaikan. Nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Sampai Al-Quran berkali-kali mengatakan demikian. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai makhluk individu, Allah mengingatkan kita bahwa kita itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma ibadah aja udah kerja kamu di dunia. Cuma ibadah, cuma mengabdi kepada Allah, enggak ada yang lain. Tapi kita juga punya tugas sosial. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi sebagai pemimpin. Lalu untuk apa kau ciptakan ya Allah khalifah di muka bumi? Yang mereka itu hanya menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Lalu Allah berfirman, aku lebih tahu daripada kamu. Ya. Lalu manusia juga sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengatakan bahwa kuntum khairu ummah, kita itu umat terbaik. Kenapa? Karena kita mencegah yang mungkar dan menegakkan yang ma'ruf, dan kita beriman kepada Allah. Itulah yang menjadi mulianya kita sebagai umat Muhammad. Jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tugas sosial kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, walaupun hanya satu ayat. Kita ingetin, kalau di rumah ada istri, ada anak kita, ada siapa tetangga kita, ya. Kalau di luar sosial ada teman kita yang perlu kita ingetin, yang nggak sholat jadi sholat, ya. Yang nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran, yang tadinya suka mabok minimal berhenti, yang tadinya suka main judi minimal berhenti. Ingat tugas amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah yang membuat Allah senang. Kenapa? Karena kita peduli kepada saudara kita. Jangan diam aja. Kita di masyarakat nih, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, jangan cuma rajin ke mushola, jangan cuma rajin ngaji, tapi kita juga peduli sama tetangga kita. Kalau ada yang kesusahan, bawa kita bantu. Kalau ada yang kesusahan, bawa ayo kita tolongin. Butuh tenaga kita, ya kita bantuin. Butuh duit, ya kita kasih seikhlas kita. Dia butuh apapun, tetangga ini nanti jadi saksi. Wah, dia mau kagak bener banget. Waduh, bahaya tuh. Walaupun kita rajin sholat tahajud, kita rajin sholat duha, kita rajin sholat 5 waktu, kita nggak pernah lepas dari rawatib, puasa sunnah rajin. Tapi kalau ada orang yang menjadi saksi kepada kita bahwa kita itu seringkali berbuat zalim kepadanya, habis kita nanti. Maka itu yang menapik kita dari kembali ke titik nol ini. Jadi titik nol ini adalah titik sempurna. Maka disebut insan kamil, manusia yang sempurna, yang hubungan antara Tuhannya dan hubungan antara manusia, hubungan antara hablum minallah dan hablum minan nasnya
sempurna ya. Jadi urgensi sekali kita untuk kembali ke titik nol. Kemarin saya lihat di YouTube ada sebuah cuplikan yang sungguh-sungguh horor. Kalau menurut saya, sejarah saya lihat YouTube ini yang paling horor kalau menurut saya. Ada sebuah ceramah di sebuah perkampungan, saya lihat sendiri itu difilmin sama dia. Ustadznya ini orang sakti, dalam artian sakti ini dia itu bisa manggil jin, bisa manggil apa, dia itu bisa, si ustadznya ini. Dia ingin membuktikan kepada orang-orang di sekitarnya. Di sekitarnya itu dia jemaahnya itu dia lagi ceramah tentang siksa kubur. Tiba-tiba ada seseorang anak muda disuruh tiduran nih, kamu jadi saksi. Dipanggil itu sama si ustadz, seseorang ya yang mati tahun 2013. Dia itu adalah seorang pengumpat, tukang fitnah, tukang jelek-jelekin tetangga. Dipanggil, dimasukin tuh jadi mediasi itu. Sebetulnya dalam Islam kita nggak boleh manggil-manggil roh, tapi si ustadz ini nekat dia berbuat itu mungkin karena jemaah di kampung itu benar-benar udah keterlaluan. Jadi benar-benar dibuktikan itu, dipanggil itu orang yang mati tahun 2013, dimasukin itu ke jasadnya si anak muda itu. Apa yang menjadi saksi, apa yang dibilang sama si anak muda itu? Dari mana kamu? Ampun, kenapa kamu? Apa yang terjadi pada dirimu? Bagaimana Allah mencabut nyawaku? Ya Allah, cabut nyawa itu, kata dia, itu saya lebih sakit daripada 1000 kali disambar petir. Tolong Pak, tolong. Ya Allah, tuh orang sampai teriak-teriak tolong. Lalu bagaimana ketika Allah menguburmu? Itu bumi langsung menjepit saya, katanya. Bumi langsung menjepit dia. Lalu kemana? Kamu dibawa. Saya tiba-tiba dibawa 2 orang malaikat ke tempat yang sangat gelap. Di sana saya disiksa, Pak. Tolongin saya, kata ustadznya. Saya nggak bisa nolong. Kamu sudah kembali dan kamu harus bertanggung jawab dan apa yang kamu lakukan. Lalu apa yang kamu makan? Makanan saya darah dan nanah, Pak. Tolongin saya. Tubuh saya hancur. Saya memakan daging saya sendiri. Saya mencongkel kedua mata saya dan saya makan sendiri karena tidak ada makanan. Masya Allah. Itu orang pada pingsan yang ada di situ baru pada sadar. Mas, mengerikan. Jadi di balik kehidupan ini ada sesuatu yang sangat dahsyat. Ada seorang eksekutif muda lagi naik daun, pangkatnya direktur, duitnya banyak, ya. Tiba-tiba lagi perjalanan ke Eropa, pesawatnya jatuh dan dia harus langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Sholat kagak pernah, sedekah dikit bener, sama orang tua jarang-jarang nengok. Habislah itu dia dalam kubur, belum siap belum apa, tiba-tiba Allah memanggilnya. Memang kematian ini cepat atau lambat, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, pasti datang kepada kita. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan diri. Apa yang perlu kita persiapkan? Bukan cuma banyak beramal, sekali lagi, bukan cuma banyak beramal, tapi yang utama adalah kita kembalikan posisi kita ke titik nol. Ini yang paling penting. Apa urgensinya? Kita tuh gak bisa apa-apa. Udah itu yang paling penting mah. Di hadapan Allah nanti ketika kita dicabut nyawa, jangan kita bawa apa-apa. Jangan kita merasa amal kita ini udah banyak. Bahaya kita kalau sampai begitu. Kata Allah, emang kamu beramal dari mana sehatnya? Kamu bisa ke musola dari mana tuh melihatnya? Jangan kita ngandelin amal barat. Jadi meninggal kita lebih baik mengandalkan nol. Ya Allah, nih aku nih gak bisa apa-apa. Aku nih gak punya apa-apa. Engkau lah yang memisahkan aku. Engkau yang menitipkan seluruhnya padaku. Aku kembalikan kepadamu. Sebelum nyawa lepas dari badan, jangan sampai masuk di hati kita ilmu, amal, harta, lepas semuanya, kembali kepada Allah. Seperti tukang parkir yang merasa ikhlas kalau mobilnya diambil pemiliknya. Jadi kita harus benar-benar sadar sepenuh hati, sadar sepenuh jiwa bahwasanya kita itu BAA dan BSS, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini urgensinya kita ketika kita nanti berhadapan dengan malaikatul maut. Jangan pernah kita membawa apapun kecuali nol.
Ini penting, titik nol ini. Jadi jangan pernah merasa apapun kita bisa, kita mampu, kita punya, buang jauh-jauh. Nol. Bahwa membuat kita bisa, membuat kita mampu, membuat kita lebih, ini semuanya Allah yang berikan. Harus kita sadari. Jadi mulai sekarang kita melatih diri kembali ke titik nol. Kita berritual ibadah dengan rajin, tapi kita juga mau berbagi kepada tetangga kita, mau berbagi kepada saudara-saudara kita, mau saling tolong menolong kepada sesama muslim, kita sama orang kita saling membantu, dan juga kita dalam upaya kita itu melaksanakan supaya kita kembali kepada titik nol itu tadi, supaya kita ketika kembali kepada Allah kita bisa kembali dengan sempurna sebagaimana sempurnanya kita diciptakan. Kita pertama kali diciptakan oleh Allah, sempurnanya itu nol. Jadi Allah yang memberikan dia iman, memberikan dia orang tua dari sini, memberikan rizki, memberikan jodoh, memberikan umur, semuanya Allah yang isi, itu titik nol itu. Maka ketika kita kembali, maka kita sebaiknya sudah berada lagi di titik nol itu tadi. Jangan sama seolah-olah kita merasa membawa segunung amalan, seolah-olah kita membawa 1000 amalan yang bahkan kita bisa menyelamatkan kita. Sekali-kali itu hanya mimpi. Karena semua amalan kita lakukan semuanya adalah pemberian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena ini ada acara pagi pagi saya, kita nggak usah panjang-panjang. Kita sampai sini dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat iman dan sehat, kita bisa berjumpa lagi, dan minggu depan kita bisa disehatkan Allah, kita bisa berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan acara kita dalam Maulid Nabi ini, mudah-mudahan acara istighfar kita ini dimudahkan Allah dan disukseskan, dan banyak dari umat kita, jemaah kita yang akan kembali kepada sholat. Itu intinya. Mudah-mudahan Allah memberi kita senantiasa kelapangan hati untuk menerima ilmu dan cahaya di hati kita, untuk senantiasa menerangi hati kita yang gelap, untuk sama-sama kita bisa melihat dengan sejelas-jelasnya mana yang baik dan mana yang buruk. Mari kita tutup talian kita ini dengan sama-sama kita beristighfar, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak. Astagfirullahaladzim. 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 Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.